Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kakak akan melakukan penyuluhan mengenai perlunya pertahanan diri lewat mengenal bencana alam. Sebelum itu, kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Nama kakak adalah Risa Agustin. Kalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Risa. Nah, sebelum penyuluhan ini dimulai, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kakak akan menjelaskan tentang perlunya pertahanan diri lewat mengenal bencana alam. Adik-adik pasti sudah tahu kan apa itu bencana alam? Ya, jadi bencana alam adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, atau bahkan keduanya yang mengakibatkan korban jiwa, kemudian kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana, dan fasilitas umum. Nah, di sini bencana alam dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bencana alam geologis. Yang kedua, bencana alam klimatologis. Dan yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Untuk bencana alam yang geologis, bencana alam ini disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologis adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, kemudian tsunami. Untuk yang selanjutnya yaitu bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor angin dan hujan. Contoh bencana klimatologis adalah banjir, badai, kemudian angin puting beliung, kekeringan, bahkan kebakaran hutan. Dan untuk yang terakhir, bencana alam ekstraterestrial. Jadi, bencana alam ekstraterestrial ini adalah bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Contoh bencana alam terestrial adalah hantaman meteor. Untuk bencana yang pertama yaitu bencana banjir. Nah, bencana banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Apa sih dampak dari adanya banjir ini? Yang pertama yaitu kita bisa kehilangan rumah dan barang. Kemudian kita juga bisa kehilangan dokumen-dokumen penting. Dan bisa saja terkena virus, kuman, dan bakteri penyakit. Lalu bagaimana sih tanggap bencana banjir itu? Jadi yang pertama, kalian harus memantau informasi lewat radio, televisi, dan internet. Kemudian, siapkan benda penting untuk evakuasi termasuk obat-obatan ke dalam tas. Kemudian, jangan menyentuh peralatan listrik saat basah atau digenangi oleh air. Kemudian, jangan berjalan melewati arus dan waspadai binatang-binatang liar seperti ular, biawak, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana sih cara kita untuk mencegah banjir? Nah, untuk yang pertama yaitu membuat saluran air. Ayo adik-adik, jangan sampai kita membuang sampah seenaknya ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu membersihkan saluran air, membuat bendungan, menanam pohon, melestarikan hutan, dan mengeruk sungai. Untuk bencana yang selanjutnya yaitu tsunami. Nah, adik-adik sudah ada yang tahu belum apa itu tsunami? Ya, jadi tsunami adalah gelombang laut yang besar yang disebabkan oleh gerakan tiba-tiba dari dasar bumi atau dasar laut. Kemudian, gerakan tiba-tiba ini bisa berupa gempa bumi, letusan gunung berapi yang kuat, kemudian juga tanah longsor yang berada di bawah laut. Jadi, langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan dalam penyelamatan saat tsunami? Yang pertama yaitu kenali kondisi air. Nah,
ketika adik-adik berlibur ke pantai, lah kok tiba-tiba air air laut itu surut sekali. Nah, hati-hati adik-adik, itu bisa jadi tanda-tanda dari adanya tsunami. Tapi perlu kita tahu, sebelum terjadinya tsunami ini pasti ada gempa bumi atau letusan gunung berapi, juga ada tanah longsor. Nah, selanjutnya yaitu terdengar suara gemuruh. Kemudian perhatikan keberadaan hewan-hewan seperti burung. Nah, seperti itu. Kemudian terjadi gempa pengiring. Jadi sebelum adanya tsunami itu bisa jadi banyak adanya gempa. Jadi gempanya tidak cuma satu saja, tapi beriringan. Nah, seperti itu adik-adik. Untuk bencana yang selanjutnya adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Kemudian, apa saja sih yang kita lakukan jika ada gempa bumi? Nah, yang pertama, jika kita berada di dalam rumah, masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh dari jatuhnya benda-benda. Jika tidak memiliki meja, lindungilah kepala dengan bantal. Jika sedang menyalakan kompor, maka matikan segera untuk mencegah terjadinya kebakaran. Nah, bagaimana jika kita berada di sekolah? Nah, kalau kita berada di sekolah, berlindunglah di bawah kolong meja. Lindungi kepala kita dengan tas atau buku dan jangan sampai panik. Jika gempa sudah mereda, keluarlah berurutan mulai dari jarak yang terjauh ke pintu. Carilah tempat lapang dan jangan berdiri dekat gedung, tiang, dan pohon. Untuk yang selanjutnya, ketika kita berada di luar rumah. Nah, bagaimana cara melindungi diri kita saat ada gempa? Jadi, tetap ya lindungi kepala kita dari benda-benda yang berbahaya. Kalau kita berada di daerah perkantoran atau kawasan industri, bahaya bisa muncul dari jatuhnya kaca-kaca atau papan reklame. Jadi, kita harus melindungi kepala kita dengan menggunakan tas, tangan, ataupun benda-benda yang kita bawa. Lalu, bagaimana saat terjadinya gempa kita berada di gunung atau pantai? Nah, saat kita berada di gunung, kita harus hati-hati. Kemungkinan akan terjadi bencana longsor. Kemudian menjauhlah ke tempat yang aman. Nah, kalau di pantai, bahayanya itu bisa jadi tsunami. Nah, jika kita merasakan getaran atau tanda-tanda tampak tsunami, cepatlah mengungsi ke dataran yang tinggi. Nah, jadi tindakan apa yang kita lakukan untuk mengurangi resiko dari adanya gempa bumi? Jadi yang pertama yaitu perkuat bangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan. Kemudian membangun fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi. Perkuat bangunan yang telah ada. Kemudian rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan terjadinya gempa. Nah, seperti itu adik-adik. Untuk bencana yang selanjutnya yaitu gunung meletus. Adik-adik tahu ya apa itu gunung meletus? Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Dan Indonesia ini adik-adik terletak pada rangkaian pegunungan muda sehingga terdapat banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Lalu, tindakan apa sih yang harus dilakukan oleh individu atau masyarakat sebelum terjadinya letusan gunung berapi ini? Jadi, yang pertama yaitu mengenali daerah setempat yang dapat dijadikan tempat mengungsi, kemudian memantau dan mendengar informasi tentang status gunung api.
Kemudian mengikuti bimbingan dan penyuluhan dari pihak yang bertanggung jawab. Memiliki persediaan kebutuhan seperti obat-obatan dan makanan yang memadai. Kemudian mengikuti arahan evakuasi pihak yang berwenang. Membawa barang-barang yang berharga terutama dokumen atau surat-surat penting. Nah, adik-adik, itulah beberapa contoh bencana yang sering terjadi di Indonesia. Jadi dari beberapa contoh bencana ini mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan. Silakan tanyakan kepada kakak ya. Terima kasih.